Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Desiana dengan NIM 1054011116520, nomor urut 18 dari kelas PGSD 4F. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas final dari mata kuliah pembelajaran IPA SD mengenai media pembelajaran dengan materi tema 5 ekosistem atau hubungan antar makhluk hidup, rantai dan jaring-jaring makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya semua. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lainnya yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut dengan produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri disebut dengan konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dimakan herbivora. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dimakan karnivora. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dimakan omnivora. Kemudian energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antar sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Nah, mangsa sendiri adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Jadi dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen ke konsumen di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antar beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam berbagai rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan makhluk hidup baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian di sini anak-anak ada yang tahu apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan rantai makanan terlebih dahulu ya. Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan atau arah tertentu. Pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen. Kemudian pengurai, hal ini terjadi secara terus-menerus. Nah, kemudian apa sih itu jaring-jaring makanan? Nah, jaring-jaring makanan adalah hubungan antara rantai makanan dan apa yang dimakan spesies dalam sistem ekologi, atau dengan kata lain, sekumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, perbedaan secara umum antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan
atau rantai makanan. Hanya proses makan dan dimakan dengan skala lebih kecil, sedangkan jaring-jaring makanan merupakan proses atau sekumpulan dari rantai makanan dengan skala yang lebih besar dan lebih luas. Kemudian kita masuk ke komponen rantai makanan. Di sini ada yang tahu apa itu produsen? Nah, produsen adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri, sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Apa sih itu dekomposer atau pengurai? Nah, dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang rantai makanan di ekosistem sawah, di mana pada contoh tersebut yang ada di gambar, padi adalah produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, padi akan dimakan oleh tikus, maka tikus menjadi konsumen satu. Tikus dimakan oleh ular sawah, berarti ular sawah menjadi konsumen yang kedua. Setelah itu ular dimakan elang, maka elang menjadi konsumen ketiga. Saat elang mati, ia kemudian jatuh ke tanah dan diuraikan oleh bakteri. Fungsi bakteri di sini adalah sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, kita masuk ke rantai makanan di ekosistem laut, di mana seperti yang ada di gambar dapat kita uraikan bahwa rantai makanannya sebagai fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, dan pengurai. Nah, fitoplankton dalam rantai makanan berperan sebagai produsen sebab ia juga memiliki kemampuan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya, fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton atau sebagai konsumen satu. Zooplankton dimakan ikan kecil sebagai konsumen 2, lalu ikan kecil dimakan ikan besar sebagai konsumen 3. Ikan besar masih dimakan oleh paus bergigi sebagai konsumen keempat. Setelah paus mati, ia terurai lalu tumbuh kembali melalui fitoplankton dan seterusnya. Kemudian di sini anak-anak ada yang tahu perbedaan dari rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Nah, baiklah. Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Seperti pada gambar ya, bahwasanya di sini sudah terlihat perbedaannya, di mana perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan yaitu pada rantai makanan organisme hanya memakan satu jenis organisme saja, sedangkan pada jaring-jaring makanan organisme memakan organisme lain yang tidak hanya satu jenis saja. Nah, baik, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya bermanfaat ya, dan tugasnya dikerjakan. Ibu akhiri dengan billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pembahasan singkat saya tentang media pembelajaran IPA SD tema 5 ekosistem, hubungan antar makhluk hidup, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kesalahan datangnya dari saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.